Mari kita rendah hati, kita duduk di kaki Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau pelihara keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kami melakukan kesalahan, kami duduk di kaki-Mu, mencari Engkau, mengutamakan Engkau di segala-galanya, dan menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan boleh mendengarkan firman oleh hamba-Mu, berapi hamba-Mu, berapi kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Mari kita akan membaca Yesaya pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-24. Yesaya pasal 5 ayat 8 sampai ayat 24. Peringatan tentang berbagai keburukan. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekal ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya banyak rumah akan jadi sunyi sepi, rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya, sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celaka mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, dan badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan sudik serta anggur terdapat dalam pejaman-pejaman mereka. Tapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan kaya ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang, dan akan mengangakkan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan dihidupkan dan orang akan direndahkan, ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha mulia akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan, dan dosa seperti dengan tali gerobak, yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya, supaya kita lihat. Baiklah keputusannya yang maha kudus, Allah Israel datang mendekat, supaya kita tahu. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap, dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan untungnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista
firman yang Maha Kudus Allah Israel. Kita perhatikan ada 6 hal yang sangat menarik yang kita dapat petik pagi hari ini. Peringatan Tuhan tentang berbagai keburukan. Yang pertama kita perhatikan pada ayat yang ke-8. Celaka mereka yang menyerobot rumah demi rumah. Yang kedua dikatakan pada ayat yang ke-11. Celaka mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras. Yang ketiga dikatakan dalam firman Tuhan ayat yang ke-18. Celaka mereka yang mancing kesalahan dengan tali kedustaan. Yang keempat ayat yang ke-20. Celaka mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang kelima, celaka pada ayat 21. Celaka mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Yang keenam, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Perkataan Tuhan, celaka. Ya. Saya percaya pagi-pagi ini kita bangun di kaki Tuhan. Kita datang di kaki Tuhan, bukan kata celaka, tapi kita rindu berbahagialah orang yang rendah hati. Kita butuh perlindungan Tuhan, bukan tiang awan dan tiang api yang menyertai hidup kita, bukan celaka, tapi kebahagiaan. Dan saudara saya sama, berbahagialah saudara yang rendah hati, yang mencari kerajaan Allah, bukan celaka. Bukan buat kita justru selamat, bukan celaka. Tapi firman Allah mengingatkan bahwa celaka orang yang berobat rumah demi rumah. Celaka yang bangun pagi-pagi mencari minuman keras. Celaka, dikatakan celaka mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan. Celaka mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Celaka mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang mengabdinya pintar. Celaka mereka yang menggali jago minum, juara dalam mencampur minuman keras. Salah satu kita perhatikan pada ayat 2. Celaka mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Ketika saudara perhatikan yang jago minum dengan mencampur minuman keras, kita lihat banyak anak-anak remaja, anak muda yang mati sia-sia. Mungkin tidak mati, tapi tubuhnya mulai dikerokoti dengan minuman keras itu. Mestinya dia tidak sekian tahun hidup, masih sekian puluh tahun dia hidup, dia bisa menyongsong masa depan dengan baik. Tapi sayang, di tengah-tengah dia semalam menderita karena bodoh. Ya, tapi dia merasa pintar, dia jago minum, dia hebat. Narkoba, minuman keras, berbuat yang tidak baik, celaka hidupnya. Dan kita bahagia. Kenapa? Kita mengerti kenapa tubuh kita milik Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Kita tahu tubuh baik Roh Kudus ditebus oleh darah yang sangat mahal. Tubuh ini tak sembarangan. Kita tidak sia-siakan. Kita tidak lakukan yang tidak baik, tapi kita lakukan perkara yang suci. Kita melakukan yang suci yang berkenan. Tuhan juga tahu kebutuhan saudara. Tanpa saudara meminta, tanpa saudara menjadi Tuhan disiapkan untuk saudara. Kenapa? Bicara makan minum, bicara bangsa yang tidak mengenal Bapa di surga tahu kebutuhan saudara. Amin. Tahu kebutuhan saudara pada pagi hari ini. Dia tahu. Dia tidak tinggalkan saudara tergeletak. Amin. Benar Bapa di surga. Firman Tuhan cukup nasihat buat kami. Kami bukan orang celaka, tapi orang kami yang dikasihi. Kami mengerti apa yang Tuhan mau, mengerti kata Bapa. Biar kami hidup dalam kekudusan. Kami memperhatikan hidup kami dengan baik, sebab tubuh kami adalah milik Engkau, milik kepunyaan Engkau. Engkau sudah bersulit darah yang sangat mahal.
kami tidak melakukan para najis kata, maka sucikan pikiran anak-anak perbuatan kami, sehingga perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau siapkan rezeki buat kami, dan sore atau siang kami pulang bersama jangan keluarga kami ada kluster baru. Terima kasih, kembalikan kami besok pagi di tubuh yang sehat dan tidak merasa Bapak tunjukkan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, bahkan para TNI, para Polri, mereka-mereka yang bekerja di setempat. Tuhan, berkati kesehatan yang prima, berikan hikmat yang dari Tuhan, pelihara keluarga-keluarga yang semua dalam keadaan sehat, dan Kau juga memberkati hikmat yang luar biasa, biar melalui vaksin sudah berjalan, yang sembuh semakin banyak Tuhan, yang sakit semakin sedikit Tuhan, dan mereka memperhatikan pesan daripada pesan Ibu, bahkan pesan dari pemerintah, sebab pemerintah ada wakil Allah, yang memperhatikan dengan baik dari tanggal 11 sampai 25 ini, memperhatikan dengan baik, kalau tidak penting, tidak banyak pergi kemana-mana Tuhan, supaya virus semakin berkurang Tuhan. Yang taat dengar semua Tuhan, sebagaimana Roma 13 ayat 4, demi kebaikan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mohonkan turunkan berkat, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudusnya dari saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang jika Dia